Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Williandro. Nomor induk mahasiswa 11930300552. Hukum Tata Negara semester 2B. Mata kuliah Ilmu Politik, jumlah SKS 2. Nama dosen Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY, MH. Tujuan pembelajaran ilmu politik untuk mengetahui ruang lingkup ilmu politik. Di pertemuan ketiga ini membahas tentang demokrasi. Dengan pertanyaan, apakah demokrasi merupakan sistem ideologi yang ideal? Kemukakan pendapat saudara. Di sini saya mengemukakan, menurut pendapat saya, bisa dikatakan ideal, karena sistem demokrasi ini sudah lama diterapkan, khususnya di negara Indonesia. Dan yang saya lihat, demokrasi di Indonesia ini sudah cukup baik, meski ada pro dan kontranya. Dan tergantung dari pemerintah yang menjalankannya dan masyarakat yang melaksanakannya, baik atau buruknya. Untuk di pertemuan keempat ini membahas tentang kekuasaan. Dengan pertanyaan, kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara harus dilakukan pembatasan kekuasaan. Apa alasan yang mendasari hal ini? Kemudian pembatasan tersebut terbagi pada pembagian atau distribusi dan pemisahan atau separate kekuasaan. Jelaskan. Di sini saya menjelaskan pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya kekuasaan tunggal dalam negara yang berada di tangan pemimpin negara, sehingga pemimpin tersebut menjadi sangat berkuasa dan cenderung sewenang-wenang. Nah, maka untuk membatasi kekuasaan itu dibangunlah konsep pemisahan kekuasaan agar terjadi pembatasan kekuasaan antara lembaga negara serta lembaga pengadilan yang mengawasi jalannya undang-undang. Di pertemuan kelima ini membahas tentang hak asasi manusia dengan pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang hak asasi manusia dan sejarahnya? Bagaimana penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan serta contoh kasus pendukung argumentasi Anda. Nah, hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 di dunia bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada manusia, yaitu hak untuk bertahan hidup, kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia, yaitu yang pertama Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Menurut pendapat saya, HAM di Indonesia ini masih kurangnya perhatian dari pemerintah. Kenapa saya berargumen seperti ini? Karena masih banyak pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pelecehan seksual, diskriminasi, dan lain-lain. Selain kurangnya perhatian dari pemerintah, juga ada faktor lain, yaitu masyarakatnya itu sendiri yang belum memiliki rasa sadar akan pengetahuan tentang HAM. Sudah ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nah, jika undang-undang ini dipatuhi dengan baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, contoh hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri terdapat kasus pelecehan seksual yang dialami 21 siswa SMK Telkom Terpadu yang disodomi oleh Kiai AHM. Bukan kali pertama terjadi kasus pelecehan seksual, bahkan tindak kekerasan di sekolah sudah sering terjadi. Bahkan bukan hanya melanggar hukum, tindakan ini juga melanggar hak asasi manusia. Di pertemuan ke-6 ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah pengertian budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik, dan apa hubungan ketiganya. Pertanyaan kedua, apa yang saudara ketahui tentang budaya politik di Indonesia? Di sini untuk nomor 1 saya menjawab, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu sosialisasi merupakan interaksi sosial dan tingkah laku sosial sehingga
Sosialisasi merupakan interaksi sosial dan tingkah laku sosial dalam sistem sosial. Untuk komunikasi politik merupakan komunikasi yang terjadi dalam sistem politik. Selanjutnya, hubungan ketiganya menurut pendapat saya adalah sama-sama masuk dalam lingkungan sistem politik, di mana politik merupakan budaya yang mana sistemnya merupakan sistem turun-temurun, yang mana berinteraksi sosial atau sosialisasi dalam melibatkan masyarakat, dan komunikasi politik ialah adanya interaksi yang bersifat politik dan memiliki fungsi agregasi, artikulasi, sosialisasi, dan juga rekrutmen. Untuk pertanyaan kedua ini, menurut saya budaya politik di Indonesia seperti apa? Tergantung dari daerahnya. Kecenderungan masyarakat di Indonesia subjek atau ikut-ikutan, tahu yang benar dan tidak, tapi tidak mau ikut dalam pemerintahannya. Bahkan pemilu masih ada yang golput, seperti itu. Di pertemuan ke-7 itu membahas tentang partisipasi politik, perwakilan politik, pengertian, definisi, dan fungsi partai politik, sistem dan klasifikasi partai politik. Nah, untuk yang pertama adalah partisipasi politik, adalah keterlibatan warga dalam segala kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Lalu perwakilan politik ialah sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap untuk melakukan suatu tindakan baik yang diperuntukkan maupun mengatasnamakan pihak lain. Dengan demikian dapat difahami masyarakat yang telah sampai kepada tahap perkembangan yang lebih rumit merupakan motivasi untuk memanfaatkan wakil serta jelas dan terperinci. Yang ketiga adalah partai politik. Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan perkumpulan atau segolongan orang-orang yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. Selanjutnya adalah fungsi politik. Yang pertama adalah media komunikasi, media sosialisasi, media perekrutan, media pencegah konflik, dan selanjutnya sistem politik. Yang pertama adalah sistem politik satu partai. Ialah sistem partai yang mana sistem partai tersebut menguasai monopoli kekuasaan dengan menyingkirkan partai-partai politik lainnya. Biasanya partai politik ini yang menggunakan sistem ialah partai komunis. Selanjutnya sistem partai dua partai. Ialah sistem partai yang didominasi oleh dua partai utama yang memiliki prospek setara dengan memenangkan kekuasaan pemerintahan, walaupun terdapat partai-partai kecil yang berdiri namun kedua partai besar memiliki kekuatan untuk menduduki kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya adalah sistem partai dominan. Ia merupakan partai-partai yang berskala kecil yang bersaing untuk meraih kekuasaan dalam pemilihan rakyat dan didominasi oleh partai-partai besar, sehingga partai yang menggunakan sistem ini masih memiliki kekuatan dalam menduduki kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya adalah sistem multipartai. Ialah partai-partai yang bersaing lebih dari satu partai, bahkan dua partai untuk meraih kekuasaan dalam pemilihan umum. Namun sistem ini terbentuk melalui koalisi-koalisi yang memiliki paradigma politik yang sama. Tidak ada perkhususan di dalam sistem multipartai karena semua partai bersaing dengan menduduki kekuasaan di dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah klasifikasi partai politik. Yang pertama adalah partai liberal dan radikal, partai konservatif, partai sosialis dan sosial demokrat, partai Kristen Demokrat, partai komunis, partai agraris, partai regional dan etnis, partai ekstrem kanan. Sekian pembahasan materi tentang ilmu politik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.